Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadan Intai Firdayani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta konsep dari virus. Yang pertama, saya akan membahas virus organisme aseluler. Virus ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai sel karena virus tidak memiliki nukleus sitoplasma. Nah, virus itu dapat berada di luar sel atau di dalam sel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur, bentuk, dan ukuran virus. Yang pertama ada ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus antara lain yang pertama, tidak berbentuk sel karena tidak mempunyai protoplasma, dinding sel, sitoplasma, dan nukleus. Yang kedua, dapat digolongkan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan dan tidak mempunyai protoplasma. Yang ketiga, dapat digolongkan benda hidup karena memiliki kemampuan metabolisme, reproduksi, dan asam nukleat. Yang keempat, hanya dapat berkembang biak di dalam satu sel atau jaringan yang hidup. Yang kelima, organisme subrenik hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang keenam, virus berasal dari bahasa Latin, yaitu venom yang berarti cairan yang beracun. Dan yang terakhir, bersifat parasit. Nah, selanjutnya ada struktur virus. Struktur virus terdiri dari yang pertama ada bagian pusat, mengandung AND atau ARN dikelilingi oleh selubung atau kapsid dari protein. Yang kedua ada kapsid dibangun beribu-ribu molekul protein. Yang ketiga ada kapsomer. Nah, selanjutnya ada bentuk virus. Bentuk virus ini ada bermacam-macam, yaitu ada yang silindris, kotak, oval, memanjang, dan polihedron. Nah, yang terakhir ukuran virus. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri, antara 30 nm sampai dengan 300 nm. Selanjutnya ada klasifikasi virus. Virus diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ada berdasarkan tempat hidupnya, yaitu ada virus bakteri. Adalah virus yang menggandakan dirinya dengan menyerbu bakteri. Ia sangat kompleks dan mempunyai beberapa bagian yang diatur secara cermat. Pada virus T4 nukleatnya adalah DNA, tetapi banyak virus lain termasuk virus penyebab AIDS, polio, flu, asam nukleatnya adalah RNA. Nah, selanjutnya ada virus tumbuhan dan virus hewan. Nah, yang kedua ada berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleat. Ini dibedakan menjadi DNA pita tunggal, DNA pita ganda, dan RNA pita ganda. Nah, yang ketiga ada berdasarkan punya tidaknya selubung virus. Ini tuh dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu virus yang memiliki selubung atau sampul dan virus yang tidak memiliki selubung. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan virus. Untuk berkembang biak, virus menginfeksi sel inang. Inang virus berupa makhluk hidup lain yaitu bakteri, sel tumbuhan, dan sel hewan. Cara reproduksi virus dikenal dengan proliferasi. Nah, yang pertama ada tahap-tahap perkembangan virus. Daur virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Nah, yang pertama ada daur litik yaitu absorpsi atau fase penempelan, ada infeksi, sintesis, perakitan, dan lisis. Nah, yang kedua ada daur lisogenik. Nah, kadang-kadang virus ini melakukan daur lisogenik dengan tahap-tahapnya yaitu fase absorpsi, fase injeksi, fase penggabungan, fase pembelahan, fase sintesis, fase perakitan, dan fase litik. Nah, yang kedua ada pembajakan 5 langkah. Virus menggandakan dirinya dengan membajak materi genetik dari suatu sel hidup. Urutan 5 langkah ini memperlihatkan bagaimana bakteriofag T4 melaksanakan proses ini. Itu ada 5. Nah, selanjutnya ada peran virus bagi kehidupan. Nah, di sini ada 2, yaitu virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Virus yang menguntungkan itu adalah untuk membuat antioksidan,
untuk melemahkan bakteri, dan untuk reproduksi vaksin. Nah, untuk virus yang merugikan ini ada menyebabkan penyakit pada manusia, dan ada juga yang menyebabkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.